Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, teman-teman, ibu dan bapak, siang hari ini seperti biasa kita sama-sama belajar lagi. Yang senantiasa tempat pembelajaran ini, wahana ini bisa kita fungsikan sebagaimana mestinya untuk kita bisa berkontemplasi, menelaah, berdiskusi, dan tentu saja membawa kepada kesadaran yang lebih baik. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah Mas Sony sudah hadir bersama-sama kita, karena topik kita hari ini lebih kita akan membahas tentang berbanyak diskusi ya sebetulnya, cuman entah kenapa banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sama keterhubungan, atau kita nanti bicara tentang konteks sholat gitu ya. Dan mungkin nanti kalau di tengah-tengah ada yang mau langsung jump in untuk diskusi, atau lewat chat, atau lewat raise hand juga sangat diperbolehkan gitu ya, karena kita akan banyak berdiskusi di siang hari ini. Oke, mungkin buat opening, ini sudah ada pertanyaan sih yang masuk ke direct message gitu ya, dari beberapa gitu, dan kita mungkin akan lebih banyak sekali lagi ya diskusi di siang hari ini. Kita cek dulu, Mas Sony, apakah sudah bisa ready kah? Oke, aman. Sip. Oke, pertama makasih Mas Sony atas waktunya. Kita mungkin suara saya jelas nggak Kang Abu? Jelas Mas, aman banget, clear banget. Oke, bismillah. Mas, mungkin karena kan kita lebih pengen ke diskusi kali ya, supaya seru gitu kan, kita lebih ke ke dialog gitu. Ini ada first question tuh lebih kepada konteks tentang sholat khusyuk, dan antara sholat ritual dan spiritual gitu. Mungkin ini masih banyak pertanyaan tentang itu gitu Mas Ani. Jadi mungkin kita elaborasi dulu tentang pemaknaan dari sholat itu apa, dan konteks secara esensialnya seperti apa, sehingga kita bisa menyeimbangkan. Kalau dalam perspektif Islam kan disebut antara mana syariat, mana hakikat, supaya ini juga jadi seiring seirama gitu. Kurang lebih kita akan starting dari situ gitu Mas Sony. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang berlimpahan setiap saat, dan juga telah memberikan kita petunjuk terus-menerus tiada hentinya, termasuk mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran, tambah bertumbuh kesadarannya menjadi lebih bijaksana, lebih baik, lebih sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu tadi pertanyaannya mengenai sholat ya Kang Abu ya? Betul Mas. Jadi sholat itu gimana gitu ya? Ya. Jadi sholat, kita ini aja ya, saya mau lebih banyak diskusi aja ya. Jadi tingkatnya sholat itu kan berasal dari bahasa Arab, artinya silat. Silat itu apa ya, terhubung kan. Kayak misalnya silaturahmi itu kan menghubungkan berdasarkan kasih sayang gitu kan. Di surat 4 ayat 1 itu kan silaturahmi gitu ya. Jadi sholat itu asal katanya silat, artinya terhubung. Nah, terhubung kepada siapa? Terhubung ya kepada Allah gitu kan. Nah, lalu kemudian Allah itu kalau kita lihat di surat Al-Ikhlas kan Qul huwallahu ahad. Jadi Allah beserta Allah itu adalah sumber dari roh kita. Kita itu diri kita yang sejati itu roh. Jadi Allah itu sumber dari roh kita, dan Allah beserta para roh-roh yang ada di alam roh nih, ceritanya ada roh di alam roh. Jadi roh itu ada dua, ada yang di alam roh yang bersifat tunduk patuh pada Allah, di alam namanya alam roh, atau disebut juga alam malakut. Malakut itu tunduk patuh, makanya mereka disebut malaikat gitu ya.
Nah, kalau kita itu roh yang sedang belajar di alam pembelajaran atau alam semesta ini, gitu ya. Nah, Allah itu dan segala apa yang di alam roh itu ketika membuat alam semesta ini dia membuat hukum, gitu, hukum-hukum. Nah, antara Allah, alam roh dan hukumnya itu disebut ahad, gitu ya. Jadi bukan hanya satu, tapi satu kesatuan lengkap, gitu ya. Nah, hukum-hukum ini nih berlaku buat semua yang ada di alam pembelajaran ini, termasuk kita semua, gitu ya. Nah, hukumnya misalnya nanti stay tune di itu ya, Kang Abu, kita belum bahas ya di 3 fakir. Nah, Oh iya, ini fakir 1 sama fakir 3 lagi bareng ya. Fakir 2-nya lagi jalan-jalan kayaknya. Nah, jadi intinya itu ada hukum namanya Taurat. Nah, hukum-hukum ini nih sebenarnya mengatur kita semua, mau kelompok apapun, mau agama apapun, mau syariat apapun, itu diatur oleh hukum Allah, semua berlaku, gitu ya. Nah, berhubung kepada Allah dalam bentuk sholat itu harus tahu hukum-hukumnya dulu, gitu. Kalau enggak kita mau terhubung tuh mau ngapain, gitu kan. Lalu kenapa harus terhubung, gitu kan. Lalu kemudian bagaimana cara terhubung, bagaimana terhubung terus-menerus, gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa apa yang kita dapatkan ketika terhubung, gitu ya. Lalu gimana cara bisa khusyuk, itu harus tahu hukum-hukumnya dulu, gitu. Nah, untuk tahu hukum-hukum ini kita perlu membuka Al-Quran. Al-Quran itu isinya kan hukum-hukum, atau di surat 37 itu disebut ayat-ayat yang muhkamat, isinya hukum. Nah, sholat itu pada dasarnya secara hakikat itu menghubungkan kita dengan Allah melalui hukum-hukumnya, gitu ya. Makanya di surat 29 ayat 45 dibilang bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Jadi harus baca dulu hukum-hukumnya, baru kita bisa mendirikan sholat, gitu ya. Nah, jadi hakikatnya itu terhubung, gitu. Jadi di surat 70 ayat 22 nggak salah ya, 22 23 itu ada sholat yang terus menerus. As-sholatud daimun, gitu ya. Surat 70 ayat 22-23. Jadi illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, gitu ya. Jadi sholat daim, kalau dibilang sholat daim itu sholat terus menerus. Jadi dia terus menerus terhubung dengan Allah melalui hukum-hukumnya. Dia terus menerus bisa menghubungkan dirinya kepada energi Allah terus menerus, gitu ya, tanpa berhenti. Itu namanya hakikat sholat, itu mendirikan sholat itu. Di surat 2 ayat 45-46 dibilang, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya yang demikian sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa ala khosyiin, ya. Lalu kemudian itu siapa orang khusyuk, yaitu yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Jadi nanti ini kita bahas juga nih di 3 fakir, apa bedanya menemui Tuhan dan kembali kepada Tuhan, gitu ya. Lalu di surat 23 juga disebut misalnya qad aflahamal mu'minun, sungguhnya beruntunglah orang-orang beriman, alladzina hum sholatihim fi sholatihim khosyi'un, yaitu yang khusyuk di dalam membahi sholatnya, gitu ya. Jadi terus menerus, dan khusyuk itu artinya dia serius, gitu loh, di dalam menghubungkan dirinya dengan Allah itu. Yaitu inti dari sholat hakikat. Jadi terhubung dengan Allah, dengan hukumnya, menjalankan setiap saat. Kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan dan kenapa ini semua harus dilakukan dan sebagainya. Lalu kemudian Allah menurunkan hukum Taurat itu, hukum-hukumnya itu yang berlaku buat semuanya. Tetapi Allah juga mengutus utusan-utusannya yang ada di zaman yang berbeda, tempat berbeda, keadaan berbeda, kondisi berbeda, gitu. Nah, utusan-utusan ini untuk bisa supaya orang-orang ini bisa sholat hakikat secara terus-menerus, dibuatlah sistem, gitu. Dibuatlah suatu aturan
yang berlaku di keadaan tertentu, tempat tertentu, kelompok tertentu, zaman tertentu gitu kira-kira. Dibuatlah aturan. Nah, aturan-aturan ini disebut sebagai syariat gitu. Nah, syariat ini karena tergantung kondisi tertentu, tempat tertentu, zaman tertentu, dibuat oleh utusan Nabi yang tertentu, maka berbeda-beda antara satu utusan dengan utusan yang lain gitu. Dan berlaku pada umat tertentu kan, jadinya gitu kan. Jadi ini namanya syariat gitu loh. Syariat itu ya beda-beda. Berarti kalau beda-beda berarti bukan Tuhan yang nentuin gitu loh. Kalau Tuhan yang nentuin, syariat itu cuma satu. Cara sholat ya cuma begitu doang kan, ini enggak. Silakan gitu loh. Di surat 45 ayat 18 dibilang ikut salah satu syariat dengan konsisten gitu. 45 ayat 18. Jadi kita itu diperintahkan Allah untuk mengikuti salah satu syariat. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang tidak mengetahui. Tetapi karena syariatnya beda-beda, kan tidak boleh saling merasa syariat satu lebih benar daripada yang lain gitu. Kan tadi ditentukan oleh bukan dibuat oleh Allah gitu syariat itu. Yang dibuat oleh Allah tuh hukum Taurat gitu. Yang berlaku buat semua umat gitu kira-kira. Nah, sholatnya itu misalnya sholat hukum Taurat hukum Allah tuh selalu berbuat baik, menolong orang miskin. Tidak kalau di surat 23 tuh kalau janji dipegang itu namanya sholat sesuai hukum Taurat. Nah, di surat Al-Maun 171 sampai 4 ada orang sholat tapi lalai gitu. Yaitu yang tidak pernah menolong orang lain sama orang miskin. Jadi dia sholat syariatnya mungkin kenceng, tapi sholat ke Tauratnya, hukum Tuhannya nggak pernah dijalanin gitu. Gitu. Jadi, nah sholat syariat itu ditentuin oleh utusan masing-masing. Tidak boleh saling berbantah-bantahan di surat 22 ayat 17. Allah yang nentuin nanti gitu loh. Dan itu sebagai sistem pengingat gitu. Makanya kata Kanjeng Sunan Kalijaga, sholat itu pakaian, sholat syariat itu pakaian. Pakaian itu artinya tergantung keadaan, kondisi, tempat, waktu gitu. Dan hanya reminding system. Jadi seperti misalnya kalau sekolah tuh ya ada upacara bendera lah tiap hari Senin gitu loh. Tetapi untuk menentukan kamu lulus apa enggak, kamu nilainya bagus apa enggak ya upacara bendera akan ada di rapot gitu, tapi nggak nentuin nilai gitu. Ya kalau nggak belajar upacara terus ya gimana naik kelasnya ya. Kan nggak bisa ngomong, Bu saya upacaranya rajin meskipun ujiannya nggak lulus ya nggak bisa gitu ya. Iya. Itu analogi keren tuh. Ya maksudnya gitu. Malah ini saking rajinnya upacara bendera sekolah lain dia ikut juga gitu. Iya bener. Saking rajinnya upacara banget. Semua upacara diikutin ya. Iya kan kalau upacara bendera kan baju batiknya juga satu sekolah sama sekolah lain beda gitu kan. Caranya beda juga, semuanya beda. Jadi makanya saya suka bilang syariat itu kayak olahraga lah. Kamu mau pilih sepak bola, ayo pilih bola. Tapi jangan lagi main bola, bolanya ditendang, di sepak bola ya, bolanya dipegang, itu melanggar aturan namanya handsball. Kamu mau pilih basket boleh, gitu. Tapi jangan lagi main basket, bolanya ditendang, itu melanggar. Tapi yang main basket sama main bola nggak bisa bilang, hanya lewat sepak bola ya kamu bisa sehat gitu. Satu juga bilang, cuma lewat basket ya sehat, nggak gitu. Dua-duanya kan cara gitu loh, cara untuk menjadi sehat. Yang Allah lihat tuh sehatnya bukan caranya gitu. Gitu. Makanya kok ada orang sholat tapi lalai, dia sholatnya syariat tapi tidak terhubung dengan Allah, nggak tahu hukum-hukumnya gitu kira-kira. Oke. Nah itu sholat. Jadi
Kalau bicara syariat mah itu mah sumber kita rasa diri paling baik, bener nggak? Terus begitu kita merasa apa namanya kita itu paling bener gitu kan, bahkan kita berselisih itu itu. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa sholat itu mengikuti hukum-hukum Tuhan, ya berarti kita nggak akan berselisih kan, nggak akan apa namanya rasa diri paling benar. Dan sebenarnya Kang Abu, nanti kalau kita bicara mengenai kebangkitan ya, dan teman-teman semua nanti bisa mendengarkan juga 3 terakhir saya, kita buka semua deh, udah nggak ada yang disembunyiin lagi gitu ya. Sebenarnya kita tuh hidup baru sekali atau udah berkali-kali sih sebelumnya gitu kan? Pertanyaan nih. Kalau dijawab pakai otak pasti cuma sekali. Kita kan baru tuh bayi. Tapi kalau pakai jiwa, pakai hati, kita akan tahu bahwa itu udah beribu-ribu kali. Dan di setiap hidup kita tuh dilahirkan dengan syariat yang beda-beda terus gitu. Jadi kita baru sadar bahwa sebenarnya syariat itu cuma cara gitu. Yang lebih penting tuh, ya itu penting, cara itu penting, remaining system penting, tapi esensinya itu yang lebih penting, kira-kira gitu. Mungkin sampai situ dulu, nanti akan saya, kalau ada pertanyaan saya akan bahas kalau sampai ke sana, kenapa selalu sholat itu dikaitkan dengan zakat gitu ya. Oke. Kenapa selalu ada kata-kata qimus sholat wa atuz zakat, selalu begitu. Oke, mungkin sebelum ke situ ini ada pertanyaan lanjutan gini Mas, bagaimana cara menyelaraskan antara sholat ritual sama sholat esensial gitu? Karena kan mungkin karena secara muscle memory kita udah dikasih tahu bahwa ya ritual itu justru malah hal yang paling penting gitu ya, dalam tanda petik, bahwa yang dilihat atau yang ditanya adalah sholat raganya gitu. Padahal kan secara esensi kalau kita melihat ini justru malah ya ragawi itu juga penting, tetapi yang terpenting adalah keterhubungannya gitu. Nah, penyelarasan ini supaya satu dan lain hal juga menjadi sebuah yang holistik lah gitulah Mas Oni, yin yang lah gitu ya, seimbang gitu. Gimana Mas? Ya harus bertumbuh kesadarannya. Jadi kalau nggak bertumbuh kesadarannya, kita akan terjebak kepada dogma-dogma, pelajaran-pelajaran yang tidak pernah menyentuh kepada hakikat gitu, esensi. Hanya selalu sholat dan zakat. Jadi Kang Abu, kalau kita terhubung kepada Allah itu kan maha mengajarkan. Jadi kita akan dapat pengajaran-pengajaran itu. Makanya sholat dan zakat itu artinya bukan bayar zakat. Tapi zakat itu artinya tumbuh gitu. Zakat itu artinya bersih, tapi juga tumbuh kesadarannya gitu. Jadi tumbuhlah kesadaran kita. Nah, kalau bertumbuh kesadaran kita, baru kita bisa memahami, oh ini hakikat sholat ini, hakikat zakat itu ini, sholat secara syariat itu ini, sholat hakikat itu ini. Jadi kalau misalnya nggak tumbuh kesadarannya, ya hanya mengerjakan syariat, berlomba-lomba mengerjakan syariat kan. Udah kan di Quran sebenarnya berlomba-lomba berbuat baik gitu. Yang surat 5 ayat 48. Gitu. Dan terbukti bahwa nggak matching antara orang sholat syariat dan kesadaran kan. Karena kalau kayak Indonesia, saya sering bilang Indonesia itu negara yang orang sholatnya paling banyak loh. Tapi korupsinya juga paling banyak gitu. Oh, berarti balance ya. Karena di negara Skandinavia nggak ada yang sholat, tapi nggak ada yang korupsi juga, nggak ada tuh kejahatan, nggak nyambung gitu. Nah, kalau Sunan Kalijaga bilang bahwa sholat itu adalah pakaian di dunia gitu. Artinya nanti kalau sampai kita meninggal ke akhirat, kita tinggal itu kan pakaian.
kan yang dibawa amal perbuatan. Nah, salahnya seringkali orang mengartikan bahwa amal soleh itu, ibadah itu ya sholat gitu, ya puasa, ya haji, ya zakat gitu. Itulah ibadah. Padahal itu kan remaining system. Jadi kalau sholat doang tapi nggak berbuat baik, ya itu tadi kayak anak rajin upacara tapi nggak pernah belajar gitu. Gimana ujian mau lulus gitu, kira-kira gitu. Dan kalau kata banyak ulama tuh, kalau kita udah sendiri di hutan gitu ya, nggak ada siapa-siapa gitu, kan bebas syariat gitu. Jadi syariat itu hubungan sesama manusia kan sebenarnya. Jadi begitu. Tapi bukan berarti saya menafikan, menegasikan syariat, enggak ya. Harus tahu proporsinya gitu. Bahwa itu tuh namanya reminding system. Itu tuh tiap nabi beda-beda. Kayaknya sholat secara syariat kan nggak pernah ada di Quran. Caranya, kalau ada pasti digambar itu. Tapi kan bukan satu-satu yang benar seperti itu, makanya nggak ada di Quran. Masa Quran nggak lengkap gitu kan? Ini beneran ini ngomong kayak gini, artinya karena memang itu diserahkan kepada utusan masing-masing gitu. Kira-kira gitu. Nah misalnya gimana caranya sholat di negara yang di bentuk kutub, misalnya kutub yang siangnya 23 jam gitu. Gimana sholat 5 waktunya coba? Kan tergantung kondisi tempat dan keadaan masing-masing gitu. Misalnya hari ini ada orang lagi operasi bedah otak gitu 12 jam, kan dia nggak mungkin gue sholat dulu ya. Kan itu lagi kondisinya lagi nggak memungkinkan gitu. Jadi ya memang ya bisa dia ninggalin orang lagi operasi bedah otak dia sholat, kondisinya gitu. Jadi artinya ya itu sistem gitu. Jadi kita harus tahu bahwa nanti kalau kita lihat dari sisi roh, dari sisi energi gitu ya, sebenarnya ketika kita berbuat baik tuh energi Allah tuh masuk ke dalam diri kita, jadi energi kita naik gitu. Tapi nanti kita bisa lihat kalau cuma sekedar ibadah ritual tuh apakah ada energi yang masuk ke dalam diri kita itu, ya saya nggak bisa ngomong sekarang, nanti coba kita bisa elaborasi lagi gitu, kira-kira gitu. Nah jadi kenapa sih harus terhubung sama Allah gitu ya pertanyaannya. Jadi kita tuh kalau lagi belajar spiritual tuh banyak nanya sih, observasi kan. Kenapa begini, kenapa begitu, jangan main telan aja gitu loh. Jadi kenapa, nanti dari pertanyaan kebingungan itu akan muncul jawaban nih. Nah gini ceritanya, jadi roh kita itu kayak setitik debu di tengah pasir yang luas gitu Kang Abu. Setitik debu, meskipun ini roh energinya gede, tapi cuman setitik gitu. Nah, untuk bisa membersihkan kotoran atau karma atau dosa itu, atau disebut mensucikan jiwa, zakat itu butuh energi yang gede banget gitu Kang Abu. Kalau coba ngandelin roh kita doang, nggak bisa kita mungkin ya dosa yang kehapus ada tapi kecil banget gitu, nggak bisa membersihkan kotoran, karena untuk membilit kotoran tuh perlu tenaga energi yang gede banget gitu. Nah jadi mau nggak mau kita harus terhubung sama energi yang besar, yaitu Allah gitu. Nah kalau energi yang besar ini sudah terhubung, maka kita bisa, energi yang besar inilah nanti yang mendilit karma dosa itu gitu. Jadi hanya energi yang besar lah yang bisa menghilangkan
kotoran-kotoran di dalam diri kita gitu. Nanti kalau kapan-kapan kita belajar tentang cahaya ya, kita bisa jelasin ini kenapa gitu. Nah, tapi mungkin sampai di sini dulu, bahwa energi kita tuh butuh energi yang gede banget. Karena dosa dan kotoran tuh gede banget gitu. Jadi nggak bisa sendirian. Makanya harus mohon ampun kepada Allah, tapi juga terhubung. Begitu mohon ampun dan terhubung, menggunakan energi yang besar, energi Allah itu di dalam diri kita, baru itu dosa segede apapun bisa terhapus gitu. Barulah proses zakat itu terjadi, yaitu pembersihan gitu. Makanya aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi hubungkanlah kamu dengan energi yang besar, yaitu Allah, terhubung sama sholat, dan lakukanlah pembersihan dengan cara itu tadi, sali, mohon ampun gitu. Mungkin gitu Kang Abu. Oke. Dan ini mungkin relate sama statement Mas Sony tadi, sedikit agak lebih dielaborasi meskipun ini penting satu sesi khusus kali ya. Tapi pertanyaannya gini, mohon dijelaskan esensi dari nur itu sendiri. Nur itu sendiri. Nah, jadi esensinya tuh seperti apa sih si nur itu sendiri gitu Mas Sony? Dan mungkin ini kan ada relate banget ya, bahwa tadi kita bicara tentang cahaya, sumber cahaya, bagian dari keterhubungan gitu. Nah, kita sering juga dalam konteks mendengarkan Allah itu dalam konteks nur gitu. Gimana tuh Mas Sony? Ya, nur itu cahaya. Cahaya, atau bisa dibilang gini, cahaya itu punya sifat dualisme Kang Abu. Jadi satu sisi dia gelombang, satu sisi dia partikel gitu kan. Betul gak? Kalau dulu masih ingat belajar fisika, dia cahaya itu punya dualisme. Jadi, nah, partikelnya itu disebut zatnya gitu ya, itu adalah roh. Roh itu energi gitu. Kalau bahasa kita energi lah gitu ya. Jadi kalau dibilang Allah itu siapa sih? Allah itu roh, yaitu energi yang sangat besar gitu. Ya. Energi yang sangat besar. Kalau lihat alam semesta segede gini itu hanya setitik dari energi Allah gitu. Allah itu jauh lebih gede daripada alam semesta, dan semuanya itu hanya kecil gitu. Nah, Allah itu gede banget energinya gitu kira-kira. Nah, itu disebut roh. Makanya kita juga ada rohnya yang setitik itu, yaitu energi juga. Kayak tadi saya bilang, ya energi kita mah kalau suruh ngapus dosa nggak akan pernah bisa sampai kapanpun. Power gitu loh. Allahu Akbar. Nah, tapi punya sifat yang lain, yaitu cahaya. Ketika energi itu bervibrasi, radiasi, jadilah dia cahaya gitu. Jadi cahaya itu adalah energi yang menjadi gelombang gitu. Ini deh, kalau matahari kan, matahari itu kan sumber energi, ya kan? Kita bicara matahari aja deh. Tapi kan bisa bergelombang sampai ke bumi kan? Betul nggak? Nah, waktu Kang Abu berjemur di NTT gitu kan, kebakar kan kulitnya. Dari mana kebakarnya? Kan dari energi kan? Tapi dari cahaya juga kan? Nah, ya kira-kira tapi Allah cahaya di atas cahaya, di balik itu semua itu yang paling simpel lah gitu ya. Nah, jadi Al-Quran itu cahaya, Al-Quran juga roh gitu. Jibril itu cahaya, Jibril juga roh. Allah itu cahaya di balik cahaya, dia juga roh gitu loh. Karena ada dualisme. Seperti halnya cahaya itu punya dualisme, pertama dia partikel, yang kedua dia gelombang. Nah, jadi bahasanya bahasa roh. Al-Quran itu roh, yang dikirim juga roh, semuanya itu roh. Kita juga roh itu. Tapi jika dia terpancar, tervibrasi, terradiasi, dia jadi cahaya gitu. Nah, kapan-kapan kita bahas cahaya deh nanti di 3 Fakir ya. Ada di sini. Oke. Secara detail. Nah, kenapa cara kerjanya gimana sih? Kita mesti paham gitu loh. Sampai cara kerja Allah tuh kayak apa sih gitu loh. Kenapa sih ada cahaya kok ada kegelapan? Itu bisa dijelasin Kang Abu. Ini deh, Kang Abu foto backlight ini kayak saya sekarang nih. Backlight kan,
cahaya melawan cahaya, gelap nggak jadi? Jadi waktu saya ini misalnya ada cahaya Allah memancar, cahaya roh saya berbalik melawan cahaya Allah, jadinya gelap nggak? Kegelapan muncul gitu kan? Karena cahaya saya istilahnya tidak menembus atau berradiasi, malah membalik. Kalau dibilang tuh orang musyrik tuh orang kayak gitu, tuh orang yang melawan cahaya Tuhan gitu. Kesadaran itu dilawan, jadilah kegelapan, jadilah kejahatan dan sebagainya. Itulah nur. Nah, nanti banyak nih cahaya itu bisa memantul, bisa refraksi, bisa kayak prisma gitu, terdispersi, bisa. Nah itu nanti sebagai contoh misalnya, kenapa kok hati batin itu harus bersih, harus jernih? Karena batin yang jernih itu meneruskan cahaya gitu. Tapi kalau batin kotor, dia memantulkan cahaya, balik itu orang kafir tuh gitu kan, dikasih cahaya mantul gitu. Ya kalau dia nembus, ya udah sampai ke roh kita tuh cahaya itu. Nah tapi cahaya itu juga berarti kesadaran gitu. Jadi jika kita mendapat cahaya, sebenarnya tuh di situ ada kesadaran yang Allah kasih, pembelajaran gitu kira-kira. Jadi kalau dari itu ya, kalau itu bukan dari fisika ya, tapi dari spiritual tuh istilah lain dari cahaya itu adalah kesadaran. Jadi Allah tuh sumber kesadaran. Nah itulah kira-kira. Jadi nur itu, cahaya itu, ya itu. Itulah Allah sumber. Jadi gimana kita mau lihat Allah dalam wujud yang asli? Nggak bisa. Kan kita itu kan punya gambaran bahwa Allah itu a bigger version of us. Kalau kita itu diciptakan sebagai sapi, Allah itu sapi yang gede banget kira-kira gitu, kayak orang Hindu kan. Atau kita diciptain sebagai kucing gitu, Allah tuh kucing yang gede. Nah kalau kita sebagai manusia sekarang, kita bayangin Allah tuh kayak sosok manusia yang kayak raja gede duduk di singgasana gitu. Tapi sebenarnya cahaya gitu. Cahaya gimana mau mendeskripsikan, nggak bisa. Cahaya itu akan terlihat ketika ada benda yang menghentikan cahaya gitu kan. Benar nggak? Iya. Jadi Kang Abu ini bisa terlihat karena cahaya itu terhenti oleh badan fisik. Kang Abu ini, fisik. Nah itu disebut wajah Allah kan gitu. Kita pernah bahas di sini kalau di mana. Jadi kan Allah, tapi pantulan lah kira-kira. Jadi wajah Allah ya ini, semesta ini gitu. Wajah Allah ini gitu. Kalau mau lihat Allah ya ini wajahnya gitu. Tapi mau lihat Allah dalam wujud asli nggak bisa. Nah kecuali di surat 53 ayat 1 sampai 18, melihat Allah dalam wujud aslinya dulu pernah dilihat. Itu artinya mendapat gambaran cahaya yang benar-benar tembus, yang nggak ada hambatan gitu. Nah itu bisa merasakan, jadi bisa merasakan Allah dalam wujud yang asli. Kira-kira gitu sih. Oke, thank you, nah, kayak Mas. Kang Abu misalnya Kang Abu ngelihat matahari, Kang Abu bisa lihat cahayanya, tapi apakah Kang Abu bisa lihat partikelnya? Coba aja ke matahari, belum sampai sana udah angus tuh. Kira-kira gitu. Nggak mungkin sampai kapanpun gitu. Ya. Jadi disitulah mungkin makna tidak terbatasnya kali ya Mas ya. Iya. Makna keluasannya gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan relate lagi ke sholat gitu ya. Ini sebelum nanti ada pertanyaan dari Mbak Prahesti. Ini bagus nih, ada 3 Mas, mirip ya. Jadi mungkin bisa dijawab sekaligus hit 3 gitu. Apa yang saya ketahui tentang cara sholat sekarang, saya tidak melihat langsung, melainkan saya hanya mengetahui dari cerita. Dan saya nggak terlalu yakin apa yang dilakukan oleh para utusan-utusan sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Apakah maknanya mengikuti utusan atau mengikuti rasul, itu juga mengikuti gerakannya, atau yang paling esensi itu mengikuti apanya gitu. Nah kurang lebih ini 3 pertanyaan, kurang lebih seperti itu gitu Mas Ani. Silakan.
Ya kan Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Solu ala wa'aitumu soli." Salatlah kamu seperti aku salat. Nah, oleh orang-orang yang bersyariat diterjemahkan ya kalau sholat caranya harus begini gitu kan. Tapi menariknya kalau kita lihat, kita ke Mekah umroh atau haji deh, loh ini kok orang cara sholatnya beda-beda semua. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar megang sini, ada yang Allahu Akbar terus biasa gitu kan, nggak ini tapi biasa gitu. Jadi sholat yang orang itu sholat seperti aku sholat yang mana yang paling benar gitu kan. Bacaannya beda-beda kecuali Al-Fatihah. Ada yang pakai kunut, ada yang enggak, ya kan? Ada yang sholat kalau lagi perang itu beda kalau sholat lagi damai kan gitu. Kalau sholat lagi perang itu ada yang sujud, ada juga yang lagi berdiri bersamaan gitu kan. Jadi beda-beda, itu aja beda-beda gitu kan. Berarti Nabi Muhammad dulu pernah sholat dengan cara yang beda-beda juga gitu. Nah, makanya ya udah, ya silakan diyakini aja salah satu kamu yang yakin cara sholat seperti apa, yang mau kunut silahkan, sholat subuh yang enggak juga silahkan gitu ya. Cuman sebenarnya sholatlah seperti aku sholat itu artinya ya terrefleksi dari akhlaknya kan, dari perbuatannya. Ketika Nabi Muhammad misalnya tiap hari memberikan fakir miskin orang buta di pasar yang agama Yahudi yang tiap hari kondem dia kondem tuh bahasa Indonesia apa? Menghina ya. Menghina gitu, merendahkan, melecehkan lah. Udah buta, agamanya Yahudi, melecehkan dia tiap hari menyuapi dengan roti yang paling enak gitu. Itu sholat juga gitu, perilaku sehari-hari. Makanya ada di Al-Maun, kamu sholat tapi lalai. Nah itu sholat tuh berarti sholat tapi lalai artinya apa? Sholat menjalankan hukum Taurat itu, sholat hukum Tuhan itu juga sholat gitu. Kira-kira gitu. Nah, saya tadi mengatakan kalau kita menjalankan hukum Taurat dengan sholat hukum Tuhan ya, maka kita akan dapat balasan. Tapi kalau cuma hukum syariat kan beda-beda semua syariat. Ini dia ya, kalau Allah itu merasa bahwa satu syariat yang paling benar, ini secara logika aja. Berarti syariat itu cuma satu dan ditulis secara detail gitu, di kitab suci. Kan ternyata enggak, berarti boleh beda-beda kan. Nah kalau beda-beda, misalnya gini, orang Islam, sholatnya sehari, ini agak kita keluar dari ini dulu ya, keluar dari konsep ya. Kang Abu sholat sehari 5 kali 17 rakaat. Nabi Isa ngajarinya sholat misalnya seminggu sekali, doanya setiap hari sekali gitu. Nah itu diserahkan ke Nabi masing-masing kan. Lalu Allah nilainya gimana? Apakah yang 17 nilainya lebih bagus daripada yang cuma seminggu sekali atau seminggu hari sekali? Iya. Ya, penilaiannya dari jumlah banyaknya gitu misalnya ya. Dari mananya? Dari mananya coba? Kalau lalu ada orang yang sholatnya beda lagi, orang Syiah itu sholatnya 3 kali sehari 3 waktu loh, nggak 5 waktu. Iya. Lalu kalau dibilang orang Syiah salah, oke, Syiah salah tuh. Oke, orang Syiah bilang enggak, yang sesat yang 5 waktu gitu. Oke lah, misalnya dua-duanya benar gitu. Lalu kalau yang sholat 5 waktu dan yang 3 waktu, balasannya banyakan mana? Balasannya itu banyakan siapa yang paling berbuat baik gitu. Iya. Karena mau 3 waktu, mau 5 waktu, mau nggak pakai waktu, kalau kamu nggak menjalankan hukum Taurat dengan beramal soleh, ya nggak ada balasannya gitu. Kang Abu bilang, itu yang paling banyak, itu yang paling dapat balasan paling banyak. Kang Abu sehari sholat terus, kalau perlu 20 waktu dah gitu. Apa jadi lebih banyak pahala balasannya gitu? Kan itu upacara bendera gitu. Gimana sih maksudnya? Coba kita renungin deh gitu. Ismailiyah itu
aliran Ismail bin siapa tuh yang ngaco itu di ngaco khalifah yang didirikan tapi jadi agama Ismailiyah tuh Erik. Itu nggak pakai waktu sholat nggak ada waktunya, nggak pernah sholat gitu maksudnya. Itu ada aliran Islam yang begitu loh. Gitu. Jadi silahkan sholat syariat, itu adalah hukum syariat yang kamu kerjain, tapi jangan lupa dong hukum Tauratnya dijalanin gitu. Ya. Karena kan parameter indikatornya juga kalau kita balik ke Quran kan inna akramakum indallahi atqakum gitu ya, yang paling mulia yang takwa gitu ending poinnya, gitu ya Mas Andi? Betul. Iya kan? Betul. Jadi iya, takwa dan sholat itu kan sarana untuk jadi orang takwa kan. Sarana gitu. Itu jadi harus didudukan dengan apa namanya proporsi yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita hanya menjalankan syariatnya lupa menjalankan Tauratnya gitu. Oke, keren Mas, makasih Mas. Ini relate juga ya dari Mbak Prahesti gini. Assalamualaikum Kang Abu, Mas Andi, waalaikumsalam. Mau tanya, apakah kufur nikmat itu bisa dikatakan sebagai penggelapan atas segala karunia-Nya? Dan ketika kita sudah bisa menjadikan sholat atau ibadah lain sebagai sebuah kebutuhan dan melakukannya dengan hati tanpa paksaan, apakah pada saat itu bisa dikatakan bahwa kita telah jatuh cinta kepada Allah? Gimana Mas? Tuh, ini menariknya. Kalau kufur nikmat itu kan hati tertutup gini. Pertama kita itu selalu minta, kalau dikasih kita happy kan, kalau nggak dikasih kita marah gitu kan. Jadi kalau kita padahal udah dikasih banyak banget, kasih napas, dikasih apa, semua dikasih gitu kan. Kalau dikasih, lagi kalau nanti udah pelajaran hukum Tauratnya dijalanin, sedekah, berbuat baik, amal soleh, dapat balasan yang luar biasa, rezeki tanpa hisab segala macam ya, itu dikasih banyak sekali. Jadi ya harusnya bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur tuh kita terhubung dengan Tuhan dengan lebih baik gitu ya. Karena di surat 2 ayat 152, ingatlah aku dan bersyukurlah kepadaku gitu kan. Jadi terhubung dengan Allah dengan lebih baik itu dengan cara bersyukur gitu. Hatinya juga lebih lepas, lebih terbuka dan sebagainya. Jadi kalau kita kufur artinya ya kita kalau cahaya itu sedang melawan backlight, jadinya backlight. Kita bilang kegelapan itu atau kufur tuh backlight aja deh sekarang. Anak-anak sekarang suka foto backlight nih gitu, gelap nih gitu kan. Jadi ya itu tadi melawan cahaya itu jadi kegelapan gitu loh. Nah orang kalau udah nggak bersyukur itu kan egonya nambah, lalu kemudian dia banyak sifat-sifat buruk lah, jadi sombong, jadi iri, dengki dan sebagainya. Itu akan sifat tambahan yang akan terasosiasi dengan rasa nggak bersyukur gitu. Nah itu pertanyaan pertama ya. Dia kufur itu ya kegelapan, nutup jadinya. Dan maaf Kang Abu, tadi kalau kita bicara cahaya, kalau kita melawan cahaya ada kegelapan. Di balik kegelapan itulah bersembunyi segala macam kotoran gitu. Jadi misalnya ada kegelapan, di balik itu ada kotoran. Nah kotoran itu bisa ditembus oleh cahaya Allah yang energinya gede banget, asalkan cahaya melawan itu bisa berbalik arah gitu loh, sehingga kegelapan itu nggak ada lagi dan kotoran-kotoran yang ada di balik kegelapan itu ditembus gitu, dihancurkan seperti nggak ada bekasnya kira-kira gitu. Bisa bayangin ya, jadi misalnya ada cahaya dilawan gitu, jadi gelap, di balik gelap-gelap ini kotoran ada. Nah cahaya Allah bisa nembus dan membersihkan, mendilit semua kotoran ini, tapi gimana caranya akan ditembus kalau cahayanya masih berlawanan gitu ya. Makanya itu orang musyrik nggak diampunin tuh karena itu, bukan Allah nggak mau ngampunin, tapi ya nggak gitu sistemnya, nggak bisa gitu ya. jadi pertentangan cahaya itu gitu loh. Iya. Begitu cahaya itu balik arah dan nembus, ya udah selesai tuh semua kotorannya akan bersih gitu. Kira-kira gitu. Tadi pertanyaan kedua apa ya?
Pertanyaan kedua tentang ketika kita bisa menjadikan sholat atau ibadah lain sebagai sebuah kebutuhan gitu ya, bukan paksaan, pokoknya ya flowing gitu ya. Apakah itu bisa dikatakan bahwa telah jatuh cinta kepada Allah gitu kira-kira? Jatuh cinta kepada Allah tuh mesti di-define sih. Kita tuh apa sih yang dimaksud jatuh cinta kepada Allah tuh? Surat 9 ayat 24. Jadi cintailah Allah dan Rasulnya. Apa sih maksudnya itu? Mungkin nggak di saat ini deh kita bahas ya cinta kepada Allah itu apa sih? Karena kan berarti sholat terus jadi rajin berarti tanda cinta gitu, atau misalnya kan tanda cinta itu lebih kepada hukum tarik menarik. Ketika nanti kita udah cinta sama Allah tuh kita kayak ditarik gitu, lama-lama tuh kita tuh tercitra dengan Allah, se-image tuh kan. Jadi sehingga tuh tarikan ke Allah itu makin lama makin kenceng gitu. Nah nanti kalau udah bener-bener tarikannya itu kenceng banget, kita mati atau kita masih hidup pun udah bisa kembali gitu ke Tuhan. Jadi bukan cinta seperti cinta sama pacar gitu, bukan gitu. Bukan romantis gitu ya. Kan. Mesti dibicarain khusus tuh apa sih cinta pada Allah tuh kayak apa sih gitu. Gitu, bukan yang kayak cinta kayak gitu deh. Oke. Thank you, Mas. Ini juga ada kalimat begini, pertanyaan begini dari Mbak Noni. Pahala kan itu sifatnya bonus ya, bener nggak? Saat menjalankan sholat itu kan kita menjalankannya dengan kesadaran bahwa kita butuh terhubung dengan Dia, Sang Pencipta, bukan karena mengharapkan hadiah dengan menjalankan sholat itu. Mungkin lebih kepada ya orang ketika pengen sholat, pengen pahala gitu ya, konteksnya bahwa konteks ada timbal balik lah, kayak jadi dagang gitulah gitu Mas Soni kira-kira gitu. Gimana Mas? Ya pahala itu kan kalau di surat 4, 1, 2, 3 kan bukan angan-angan atau ilusi gitu kan. Pahala itu misalnya gini deh, Kang Abu kok hidupnya enak, banyak kemudahan, cara ekonomi nggak berkekurangan, cara hubungan dengan pasangan iya, secara spiritual Kang Abu dapat banyak ilmu, cara misalnya kesehatan sehat gitu, terus hidup itu penuh kemudahan, rezeki selalu datang gitu. Kan pahala gitu. Balasan. Jadi pahala itu jangan dianggap kayak apa ya, ilusi gitu, ilusi. Sekarang dosa, hukuman. Aku pernah ngelihat orang di Bantar Gebang. Bantar Gebang itu bau banget loh. Tapi ada orang yang hidupnya di situ, makan di situ, sisa-sisa makanan dimakan. Itu kan dosa, betul nggak sih? Itu kan hukuman. Makanya di surat 70 ayat 1 sampai berapa 5 itu, neraka itu deket di sekitar kamu gitu. Iya. Nggak usah jauh-jauh di mana. Nah, kok tiba-tiba lagi jalan kaki ditabrak motor gitu. Emang iseng gitu Allah menakdirin kamu ditabrak motor? Lagi tiba-tiba lagi apa kok kejegur-got gitu. Kenapa terjadi itu kan? Kan ada sebabnya. Akibat perbuatan buruk kita di masa lalu, betul nggak sih? Iya. Nggak usah dicari, wah nanti dibakar nerakanya. Jelas nih dekat nih, ada orang kok hidupnya jadi pemulung gitu. Bu, saya setiap hari insya Allah bagi nasi bungkus ya dari tahun berapa itu ya. Dan selalu saya kalau bagiin sama anak-anak tuh ya, anak-anak saya tuh, saya selalu bikin riset kecil-kecilan. Gimana Mas? Bagian antara 30 sampai 60 gitu ya tiap hari ya. Lalu kalau saya bagiin anak saya, biasanya kalau lagi libur tuh bareng-bareng tuh, saya bikin riset. Coba kamu perhatiin, dari 30 atau 60 orang kita bagi, berapa yang bilang terima kasih tadi? Coba.
biasanya itu kurang dari 10%. Yang bilang terima Kadang-kadang, kasih. Iya, kadang-kadang nggak ada sama sekali dari 60 itu. Dan terima kasihnya juga kita lihat, terima kasihnya gimana nih, terima kasih yang benar-benar tulus atau enggak. Saya bilang sama anak saya, itu loh makanya. Orang-orang yang begitu, itu begitu karena perbuatan masa lalunya. Allah nggak pernah mau kita tuh hidup miskin, marat gitu ya, berkesusahan kayak gitu. Kamu bisa lihat sendiri, dikasih aja sama orang nggak terima kasih, gimana sama Tuhan? Gimana rasa syukurnya, tuh nggak? Itulah balasan gitu. Jadi jangan cari jauh-jauh gitu maksudnya. Nah sekarang sholat mau dapat pahala, ya boleh aja sih. Tapi kalau cuman sholat doang, nggak berbuat baik, nggak menanam kebaikan, gimana mau dapat balasan? Waktu sholat nanam kebaikan sama siapa? Gitu aja pertanyaan, bener gak sih? Iya. Tapi pikiran jadi tenang, jadi damai, jadi apa ya, itu balasan dari pahalanya. Jadi kok habis sholat kok hatiku tenang, tentram, damai, itu balasan gitu. Aku jadi lebih tenang. Tadinya misalnya aku emosi nih, pengen marah nih, aku sholat dulu ya, hatiku jadi enak, jadi tenang, ada rasa bahagia muncul, ada rasa aku jadi bisa lebih bersyukur kepada Tuhan. Hari ini sholatku khusyuk banget gitu, rasanya tuh intimate banget gitu sama Tuhan. Itu pahala kan? Dengan sholat ini, hal yang tadinya aku emosi jadi berubah. Dengan sholat malam, aku jadi lebih banyak mohon ampun kepada Tuhan. Itu pahala kan? Berubah diri kita, kesadaran kita gitu. Jadi jangan ilusi gitu loh. Nanti mau sholat gini pahalanya 100.000 kali, kalau gini 10 kali. Itu ilusi, dapat dari mana lo? Oke Mas, thank you Mas. Ini juga nyambung ini ya, balik lagi nih dari Ibu atau Mbak Natali, gimana caranya supaya bisa fokus sholat? Karena saya kalau sholat pikirannya suka kemana-mana. Nah ini kayaknya banyak orang mengalami problem yang sama nih. Silakan. Kalau sholat pikirannya kemana-mana ya, karena ya pakai pikiran sholatnya ya. Coba kalau sholat pakai hati. Coba lihat itu apa kemarin 3 fakir seri keempat episode. Soalnya kan harus pakai hati. Ya kalau pakai pikiran ya kemana-mana. Cobalah sholat pakai hati gitu. Kan terhubung pada Allah harus dengan hati, gitu kan. Nah pada saat sholat tetap pakai hati tapi pikiran kemana-mana, biarkan kita itu menjadi pengamat dari pikiran kita. Itu lama-lama capek sendiri kok dia gitu. Tapi jangan kita jadi bagian dari pikiran gitu. Ini pikiran gue lagi gini, lucu juga ya dia, sana ke sini. kita jadi pengamat, keluar dari situ. Lama-lama dia diam. Nah udah. Tapi sholatlah pakai hati. Kalau sholatnya nggak sampai ke hati, ya nggak akan bisa pernah mendapatkan perhubungan dengan Tuhan gitu kan. Gitu. Oke. Di episode keempat kalau nggak salah kita bahas tuh ya, di 3 udah tayang tuh, saya juga udah nonton lagi. Ya harus Al-Fatihah, harus pakai hati, terus harus hancur pikirannya kan gitu ya. Nah kalau pikiran itu masih liar kemana-mana ya, kita observe aja, lama-lama dia diem, tapi jangan diikutin gitu. Ini itu analoginya kayak gini. Kalau ada guru di kelas lagi ngomong, lalu ada satu muridnya berisik gitu. Lalu temennya mau mendiamkan murid itu yang berisik, dia bilang, kamu jangan berisik dong, gini. Iya bener, kamu sih berisik gini. Lama-lama kan tambah berisik, bener gak sih? Kelasnya tambah rame kan. Jadi kalau kita berusaha mendiamkan pikiran kita, malah bikin pikiran kita makin kemana-mana gitu, makin ribut, makin noise.
makanya di observe aja, lama-lama berhenti kok itu asal pakai hati gitu. Jangan berusaha dihentikan gitu. Oke, thank you Mas Sony. Berikutnya gini, apa parameter indikator ketika sholatnya sudah selaras dengan seharusnya? Apa yang dirasakan dan bagaimana seharusnya perasaannya gitu misalnya? Arahnya ke indikator parameter sih gitu. Gimana tuh Mas Sony? Yaitu kalau dari sisi hakikat sholat itu ya indikatornya dia akan lebih banyak berbuat baik, lebih banyak menjalankan hukum Taurat, berbuat baik setiap saat, setiap hari, banyak mohon ampun kepada Tuhan gitu ya, lebih banyak bersyukur, lebih banyak lagi pembelajaran itu sholat semua kan. Kalau dari sisi syariat ya silakan dengan syariatnya masing-masing, tapi apakah dengan sholat itu membuat hati jadi lebih tenang ya kan, lebih damai gitu, reminding sistemnya dijalani kok hidupku jadi lebih tenang lah paling enggak gitu ya. Jadi istilahnya kalau paling enggak minus gitu loh, paling enggak 0 gitu. Nah, kalau mau plus berbuat baik. Jadi gak usah terlalu mikirin indikatornya lah, hidupnya jadi makin baik, makin enak, makin hubungan dengan orang lain jadi semakin enak gitu kan. Itu kan semua kan indikatornya gitu. Oke. Ini mungkin terakhir Mas Sony berkaitan sama bahasa aja sih kali, tapi mungkin asik untuk dielaborasi. Perbedaan antara sholat dengan meditasi gitu, apakah ada perbedaannya atau seperti apa? Apakah itu hanya beda tradisi? Dan apa pandangan Mas Sony antara sholat dan meditasi gitu? Silakan. Sholat syariat ya maksudnya ya? Ya. Di sholat syariat gini kan, meditasi itu kan juga usaha terhubung dengan Tuhan kan. Nah, sholat syariat juga begitu. Sholat syariat dan sholat hakikat juga terhubung dengan Tuhan. Ini mungkin kalau sholat syariat itu terhubung dengan Tuhan di saat-saat tertentu, di waktu-waktu tertentu gitu kan. Kalau sholat hakikat itu terhubung dengan Tuhan setiap saat, kira-kira gitu kan. Atau kalau di dalam hakikat itu as-sholatu daimun. Kalau yang sholat syariat itu di surat 4 ayat 103 itu dibilangnya kita bamauhuta gitu kan. Kita bamauhuta itu artinya kutiba ya kan. Kutiba itu kalau kayak puasa atau inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi artinya sholat syariat itu udah ditentukan waktunya gitu, kita bang. Jadi bedanya sedekah sama kewajiban itu di Quran ada macam-macam gitu Kang Abu. Iya. Nah, kewajiban yang ditentukan waktunya namanya kutiba gitu. Kita bang, lupa. Jadi sama tuh. Jadi tentukan waktunya kayak puasa itu kan ada waktunya. Sholat juga ada waktunya. Nah, waktu-waktu tertentu itu misalnya meditasi ya kan. Jadi meditasi itu seperti sholat syariat lah. Ada waktu-waktunya kita mau meditasinya kapan. Tetapi meditasi itu kan hakikatnya bukan pas saat meditasi doang, ya kan? Ya. Meditasi kan sebuah sikap yang meditatif gitu kan. Jadi sikap meditatif bisa sambil kerja, sambil ngapa-ngapain, ya kan? Intinya tuh hati terhubung, lalu wajah kita menghadap hanya kepada wajah Allah meskipun banyak kerjaan sedang kita lakuin gitu. Kan sikap meditatif kan. Jadi bisa dibedain antara meditasi dan sikap yang meditatif gitu. Sikap meditatif itu sholat hakikat, meditasi itu sholat syariatnya, kira-kira gitu. Oke. Jadi pada dasarnya ya kembali kadang-kadang kan suka berantem di bahasa gitu ya. Yeah. Intinya adalah output gitu kan. Konteksnya adalah output gitu. Jadi ya balik lagi kita akan menyadari ini dalam satu kesatuan yang
kalau udah lihat hakikatnya sebetulnya nggak terlalu berantem lah dalam tanda petik gitu ya di syariatnya gitu. Oke, Mas Sony, makasih banyak. Ini kayaknya udah semua pertanyaannya berkaitan sama topik kita di siang hari ini. Mungkin sebagai penutup tuh, jadi mungkin bagian besar kita bicara tentang sholat dan kesadaran gitu ya. Mungkin kalau ditutup dengan final statement gitu, Mas Sony, silakan. Iya, jadi sholat itu ada yang hakikat, ada yang syariat, dua-duanya di Quran ada gitu kan. Tapi yang hakikat itu artinya menjalankan hukum Tuhan, hubungan dengan Allah secara roh, secara energi, secara batin gitu ya. Sementara yang syariat itu adalah ada waktu-waktu khusus dengan cara-cara tertentu, dengan yang dibawa oleh syariat, oleh utusan Tuhan masing-masing. Jadi dengan kondisi, zaman, tempat, tata cara berbeda-beda gitu ya. Dan dua-duanya ini jadi satu paket lengkap. Allah itu kan menciptakan satu hukum yang sama buat semua syariat. Tapi nabi-nabi, utusan-utusan syariat masing-masing gitu ya. Jadi yang Allah lihat sebenarnya itu adalah yang hakikatnya. Syariatnya itu sebagai reminding system dari pelaksanaan sholat hakikatnya. Hanya di surat Al-Ma'un dibilang ya ada orang sholat sudah mengerjakan sholat syariat tapi kok disebut lalai gitu. Karena dia tidak mengerjakan hakikatnya gitu. Sudah sholat tapi kok tidak berbuat baik. Di surat 23 itu, di ayat surat 23 ayat 1 sampai 10 atau 8, sholat kok bisa memegang janji, apa hubungannya sholat sama memegang janji gitu kan. Karena memegang janji itu sholat juga, yaitu sholat hakikat. Lalu di surat yang lain, surat 70 dibilang sholat tapi menolong orang miskin. Orang miskin menolong orang miskin itu ya sholat juga, sholat hakikat. Makanya Nabi Muhammad bilang, sholu ala ro'aitumul usolli. Sholatlah seperti aku sholat. Artinya bukan sekedar gerakannya, tapi juga akhlaknya gitu loh. Tiap hari dia ngapain? Dia berbuat baik, dia ngapain, dia sedekahnya gimana, itu sholatnya Nabi gitu, yang harus ditiru gitu, kira-kira gitu. Jadi dua-duanya dilakukan. Nah, sholat khusyuk artinya dua-duanya dilakukan dengan konsisten, istiqomah, terus menerus. Jadi, tapi jangan cuman berpandangan bahwa sholat itu hanya syariatnya, berlomba-lomba ngerjain syariat. Tidak berlomba-lomba ngerjain hakikat gitu loh. Nggak berlomba-lomba ngerjain hukum Tauratnya tapi syariatnya. Taurat itu berlaku buat semua, syariat berlaku untuk kelompok tertentu gitu. Jadi yang Allah lihat yang kelompok tertentu apa yang semua kan gitu. Yang ada balasannya itu ya semua gitu. Yang kelompok tertentu hanya sistem untuk menjalankan, kita bisa menjalankan yang Tauratnya itu, kira-kira gitu. Ini mungkin agak sedikit mainstream lah ya, kira-kira gitu. Tapi kan justru yang mainstream itu yang perlu dipertanyakan gitu. Karena kan kita tahu di surat 616 kan juga statementnya menarik gitu ya. Ya waspada gitu, kebanyakan sesuatu atau kebanyakan yang menyatakan atau mainstream juga bisa menjauhkan. Karena kebenaran itu tidak ditentukan sebagai seberapa besar atau seberapa banyak orang mengatakan itu benar gitu, karena ya konteksnya the truth is always the truth tanpa seberapa banyak mengatakan bahwa itu adalah kebenaran. Thank you Mas Sony, terima kasih teman-teman siang hari ini yang sudah hadir. Mudah-mudahan ada satu enlightenment gitu ya, dan yang paling penting ya at least kita menambah data informasi. Tapi ya kembali bahwa kalau baru nambah data informasi, kita juga penting untuk mentransformasikannya dalam sebuah experience, karena pada akhirnya bahwa semua petunjuk sejati itu di dalam, yang di luar itu hanyalah informasi. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi puzzle untuk melengkapi informasi-informasi kita yang siap selalu kita berubah menjadi sebuah experience, karena pada akhirnya sekali lagi pengalaman itulah yang akan menjadikan petunjuk sejati kita. Terima kasih teman-teman Ibu dan Bapak, semoga bermanfaat. Makasih Mas Sony, sekali lagi jangan bosan untuk hadir, untuk selalu belajar.